United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Rencana Manchester United di 2024, buang Anthony Martial, pulangkan Mason Greenwood. Klub Premier League Manchester United dilaporkan punya rencana besar untuk dieksekusi di tahun 2024. Mereka memutuskan untuk membuang Anthony Martial. Kontrak Anthony Martial akan habis di tahun 2024 nanti. Alhasil ada banyak rumor beredar mengenai masa depannya di Manchester United. Dilansir dari The Express, Manchester United sudah mengambil keputusan terkait masa depan Anthony Martial tersebut. Mereka memutuskan untuk berpisah dengan sang striker. Menurut laporan itu, Manchester United sudah mantap untuk berpisah dengan sang pemain. Mereka kecewa karena selama membela United, Anthony Martial kesulitan untuk tampil konsisten. Performa sang penyerang angin-anginan dari pekan ke pekan. Sementara itu, kondisi ini diperparah dengan kondisi Martial yang kerap mengalami cedera. Jadi United menilai lebih baik berpisah dengan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak akan menganggarkan biaya untuk membeli striker pengganti Anthony Martial karena mereka memutuskan untuk memulangkan Mason Greenwood. Greenwood musim ini mereka pinjamkan ke Getafe. Sang striker diberi kesempatan untuk memulihkan kondisi setelah 1,5 tahun absen bermain sepak bola. Mereka percaya bahwa Greenwood bisa menjadi mesin gol yang mereka andalkan. Jadi mereka berniat untuk menggunakan jasanya sekali lagi. Greenwood sendiri perlahan tapi pasti mulai menemukan performa terbaiknya bersama dengan Getafe. Dia sudah mengemas 3 gol dan juga 2 assist dari 9 pertandingan bersama dengan Getafe sejauh musim ini. Bek berdarah Indonesia ini pede kalahkan Manchester United di Liga Champions. Sebuah keyakinan yang diapungkan oleh Kevin Dix. Bek FC Copenhagen tersebut optimis mampu mengalahkan Manchester United di tengah pekan nanti. Ajang Liga Champions akan dilanjutkan di tengah pekan ini. Kompetisi antar klub elit Eropa itu memasuki matchday keempat untuk fase grup. Grup A, FC Copenhagen akan berhadapan dengan Manchester United. Wakil Denmark itu bertekad untuk membalas dendam karena di matchday ketiga kemarin mereka kalah 1-0 di Old Trafford. Kevin Dix yang punya darah Indonesia dalam nadinya mengaku optimis mampu mengalahkan Manchester United. Kami selalu diunggulkan ketika kami bermain di Parken, markas Copenhagen, ungkap Dix kepada Tipsbladet. Dix menyebut bahwa bermain di kandang menjadi keunggulan bagi FC Copenhagen jelang pertemuan ini. Dia menilai Parken punya aura yang istimewa bagi FC Copenhagen sehingga dia optimis bisa mengalahkan setan merah di laga nanti. Saya tidak bilang kami selalu diunggulkan untuk menghadapi mereka. Namun terakhir kali kami berjumpa, kami menunjukkan seberapa besar kemampuan kami. Kami berada di posisi yang bagus dan dengan taktik yang tepat kami bisa membuat tim manapun kesulitan di Parken, ungkap Kevin Dix. Lebih lanjut, Dix menyebut bahwa FC Copenhagen tidak perlu khawatir saat berhadapan dengan Manchester United. Dia menilai setan merah tidak semenakutkan dulu, jadi mereka harus pede bisa menang di laga nanti. Manchester United yang sekarang sudah jauh berbeda dari Manchester United era Ferguson. Mereka sudah berubah dan mereka dalam proses pembangunan ulang kembali tim mereka, ungkap Dix. Anda bisa melihat hasil-hasil yang mereka dapatkan. Sementara ada dinamika tersendiri dalam turnamen ini di mana semua hal bisa terjadi di Liga Champions, tambah dari Kevin Dix. FC Copenhagen wajib hukumnya untuk mengalahkan Manchester United di laga ini. Jika mereka kalah lagi, maka mereka dipastikan sudah tidak bisa lolos ke fase gugur Liga Champions di musim ini. Sir Alex Ferguson masih 100% mendukung Erik ten Hag di Manchester United. Ex-manajer Manchester United Sir Alex Ferguson diklaim masih mendukung 100% keberadaan sosok Erik ten Hag di kursi pelatih tim utama terlepas dari hasil kurang memuaskan di musim ini. Awal musim ini memang berjalan buruk bagi setan merah. Penampilan tim tidak sesuai dengan ekspektasi. United saat ini tertahan di papan tengah Liga Inggris, tepatnya di peringkat ke-8 dengan koleksi 15 poin dari 10 pertandingan. Sebelum akhir pekan kemarin sempat muncul rumor bahwa Erik ten Hag akan dipecat andai kalah melawan Fulham. Beruntung, United akhirnya sukses mengalahkan Fulham 1-0 berkat gol dari Bruno Fernandes di menit-menit akhir pertandingan. Kemenangan di kandang Fulham membuat posisi Erik ten Hag masih aman. Kini Ferguson pun merasa bahwa Erik ten Hag masih menjadi sosok yang tepat untuk menangani Manchester United.
Erik ten Hag mendapatkan dukungan penuh dari Sir Alex. Dia sangat mendukung Erik ten Hag sejak dia tiba di dalam klub. Dia terkesan dengan pekerjaan yang dia lakukan dan khususnya cara dia mengambil keputusan besar. Sir Alex seperti orang lain berharap hasil yang lebih baik untuk musim ini. Tetapi menurutnya mereka yang menyalahkan manajer dan juga menyerukan perubahan adalah hal yang salah. Ferguson berpikir dia telah menunjukkan karakter dan juga mentalitas yang dibutuhkan untuk membalikan keadaan klub. Dan dia sangat yakin Erik ten Hag pantas mendapatkan waktu seperti yang dia dapatkan untuk menyukseskan klub tersebut. Lebih lanjut, Ferguson juga diklaim bakal memberi saran kepada investor baru Manchester United nantinya untuk tetap mempertahankan Erik ten Hag sembari memberinya anggaran belanja yang besar. Jika diajak berkonsultasi, itu adalah posisi yang siap dia jelaskan kepada setiap investor baru yang datang ke Manchester United. Sir Alex harus membuat keputusan sepanjang waktu selama bertahun-tahun sebagai manajer, yang mana hal itu sulit dan beresiko menempatkannya pada jalur yang bertentangan dengan para pemainnya. Namun dia tidak pernah menghindar untuk melakukan apa yang dia rasa benar untuk klub itu. Ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh Erik ten Hag juga, terutama dengan cara-cara dia menangani situasi dari Marcus Rashford baru-baru ini. Casemiro out, Rashford in. Manchester United memboyong 23 pemain ke markas FC Copenhagen. Manajer Manchester United Erik ten Hag resmi mengumumkan skuad yang akan berlaga di kandang FC Copenhagen. Dia memboyong 23 pemain untuk bertanding di Denmark. Manchester United kembali melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions pada tengah pekan ini. Mereka dijadwalkan akan bertandang ke Denmark untuk menghadapi FC Copenhagen. Kemenangan menjadi harga mati bagi United. Jika mereka gagal menang, maka kans mereka untuk lolos ke fase gugur bakal ikut sirna. Skuad Setan Merah bertolak ke Denmark hari ini Selasa 7 November. Dari 23 nama tersebut ada 2 pemain inti United yang kembali memperkuat Setan Merah. Mereka adalah Victor Lindelof dan juga Marcus Rashford. Keduanya absen di akhir pekan kemarin melawan Fulham karena Lindelof sakit dan juga Rashford mengalami cedera ringan. Kondisi keduanya dikabarkan sudah sehat walafiat. Jadi mereka siap membela United sekali lagi. Dalam rilis resmi mereka, United juga memastikan tidak diperkuat 2 gelandang mereka. Yang pertama adalah Casemiro. Sang pemain mengalami cedera sehingga tidak bisa ikut terbang ke Denmark. Selain itu, Manchester Evening News juga melaporkan bahwa Kobbie Mainoo kemungkinan besar tidak akan turun melawan FC Copenhagen karena dia tidak nampak batang hidungnya di sesi latihan tim utama United. Kobbie Mainoo juga absen di laga ini. Sang gelandang ditugaskan bermain di dalam tim U19 United yang juga akan menghadapi FC Copenhagen U19 di UEFA Youth League. Tim pelatih United sengaja tidak buru-buru memasukkan Mainoo ke dalam tim utama karena mereka takut dia belum fit 100% sehingga berpotensi cedera lamanya kembali kambuh. Dengan absennya Casemiro dan Mainoo, stok gelandang United jelang menghadapi FC Copenhagen cukup terbatas. Dan berikut ini adalah daftar lengkap 23 pemain United yang berangkat ke markas FC Copenhagen.